Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid Madrasah Miftahul Huda yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga di dalam pembelajaran ini diberikan kemudahan oleh Allah, dan kita yang masih berada di rumah diberikan ketabahan, kesabaran, kesehatan oleh Allah, dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertemuan kali ini kita akan membahas bina secara terperinci yang nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Kita bahas 3 dulu. Yang bina secara terperinci yang keempat yaitu bina ajwaf. Pengertiannya adalah bina yang ain fi'ilnya berupa huruf illat, yaitu huruf wawu dan ya. Itu huruf ain fi'il atau huruf yang kedua yaitu berupa wawu atau ya. Maka dari itu bina ajwaf dibagi menjadi dua, yaitu ajwaf wawi dan ajwaf ya'i. Bina ajwaf wawi adalah bina ajwaf yang ain fi'ilnya berupa huruf wawu. Misalnya yaitu lafadz sona, asluhu sowana. Lafadz sona asalnya yaitu sowana. Kemudian yang kedua yaitu bina ajwaf ya'i, yaitu bina ajwaf yang ain fi'ilnya atau huruf kedua berupa huruf ya. Misalnya ada lafadz saro, asalnya sayaro. Nah, saya jelaskan dulu. Untuk bina ajwaf wawi, contohnya adalah sona. Nah, sona ini asal lafadznya adalah sowana. Berarti ada wawu yang berharokat, kemudian terletak setelah harokat fathah, maka wawu tersebut diganti dengan alif. Nah, contoh bina ajwaf ya'i juga sama. Lafadz saro asalnya adalah sayaro. Di sini ada huruf ya yang berharokat, terletak setelah harokat fathah, maka ya yang berharokat tersebut diganti dengan alif. Nah, di sini ada kaidah yang menerangkan tentang wawu dan ya yang terletak setelah harokat fathah diganti dengan alif. Ini bunyinya: idza taharrakatil wawu wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kilmataihima ubdilata alifan. Mislu sona asluhu sowana wa ba'a asluhu baya'a. Artinya, ketika ada wawu atau ya berharokat terletak setelah harokat fathah dalam satu kalimat, maka wawu atau ya tersebut harus diganti dengan alif. Seperti contoh sona, asalnya sowana, dan ba'a asalnya baya'a. Di sini alif, ada alif di sini, yaitu alasannya diganti dengan alif karena ada wawu yang berharokat kemudian terletak setelah harokat fathah, maka wawu tersebut diganti dengan alif. Ba'a juga sama, ada ya yang berharokat kemudian terletak setelah harokat fathah, maka ya tersebut diganti dengan alif. Nah, coba perhatikan. Tadi contoh dari bina ajwaf wawi adalah sona,
itu huruf yang kedua, asalnya sonnya yaitu sowana, huruf yang kedua atau ain fi'ilnya berupa wawu. Ini. Maka ini binaknya ajwaf wawi. Kemudian contoh yang ajwaf ya'i, lafadz saro. Asalnya adalah sayaro. Nah, maka ain fi'ilnya ini berupa ya, huruf ilat ya, maka binaknya atau binak dari saro adalah binak ajwaf ya'i. Binak yang kelima adalah binak nakis, yaitu binak yang lam fi'ilnya berupa huruf ilat, huruf wawu atau ya. Binak nakis dibagi menjadi dua, nakis wawi dan nakis ya'i. Nakis wawi adalah binak nakis yang lam fi'ilnya berupa huruf wawu atau huruf yang ketiga berupa huruf wawu. Contohnya adalah lafadz sarwa. Sini pada lam fi'il atau huruf yang ketiga berupa wawu, maka sarwa ini binaknya adalah binak nakis wawi. Yang kedua, nakis ya'i, yaitu binak nakis yang lam fi'ilnya berupa huruf ya. Huruf yang ketiga berupa huruf ya. Contohnya adalah lafadz rodiya. Lam fi'ilnya atau huruf yang ketiga berupa ya, maka lafadz rodiya ini binaknya adalah binak nakis ya'i. Kemudian binak yang keenam adalah binak lafif, yaitu kalimat yang mengandung dua huruf ilat dalam satu kalimat atau satu kata. Jadi dalam satu kata itu ada dua huruf ilat. Nah, binak lafif dibagi menjadi dua, yaitu lafif mafruq dan lafif makrun. Binak lafif mafruq yaitu binak yang fa dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Jadi huruf yang pertama dan huruf yang ketiga berupa huruf ilat. Contohnya adalah waqo. Jadi fa fi'ilnya atau huruf yang pertama ini fa fi'il. Kemudian huruf yang ketiga ada atau lam fi'il itu berupa huruf ilat yaitu wawu dan ya. Maka waqo ini binaknya adalah lafif mafruq. Kemudian binak lafif makrun, yaitu binak lafif yang ain dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat atau huruf yang kedua dan huruf yang ketiga berupa huruf ilat. Contohnya adalah sawa. Ini ain fi'il atau huruf yang kedua dan lam fi'il atau huruf yang ketiga itu berupa huruf ilat. Maka ini binaknya adalah binak lafif. Mafruq itu artinya terpisah. Jadi huruf ilatnya terpisah di antara huruf qaf ini atau terpisah oleh ain fi'il. Kemudian kalau makrun itu bersamaan. Di sini huruf ilatnya itu bersamaan atau sejajar, terletak pada ain dan lam fi'il. Maka ini binaknya lafif makrun. Mungkin itu saja yang kita pelajari kali ini. Terus saya ingatkan, tasrifannya dihafalkan dan dihafalkan terus sampai akhir, sampai hafal semua. Dan juga catatan-catatan mulai awal hingga sampai bab bina ini silahkan dipelajari supaya cepat paham. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.